kita akan coba belajar i'rab dengan cara yang sangat mudah. Baik. Pertama kali kita belajar i'rab, maka hal yang dasar yang perlu kita ketahui adalah al-kalimah. Al-kalimah, kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka al-kalimah itu adalah kata. Jadi, kata ya contohnya seperti misalkan aku, kemudian kamu, kemudian kalau kata benda bisa kita contohkan misalkan buku, pulpen, mobil. Kalau kata yang merujuk kepada nama misalkan Muhammad, Abdullah, dan yang lainnya. Nah, kalau merujuk kepada kata perbuatan atau kata kerja, kata itu bisa contohnya misalkan belajar, menulis, dan sebagainya. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu hanya terbagi dari 3 macam. Jadi hanya ada 3 macam kata dalam bahasa Arab itu. Yang pertama adalah kata yang masuk dalam kategori al-ismu. Jadi, yang pertama adalah kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari 3 macam, dan yang pertama adalah kategorinya al-ismu. Yang kedua, kalimat dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab untuk memudahkan dalam belajar i'rab itu kategorinya adalah al-fi'lu. Jadi yang kedua adalah al-fi'lu. Dan yang ketiga, kata dalam bahasa Arab itu kategorinya termasuk kata al-harfu. Jadi 3 kata ini yang ada dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab kalimat itu hanya ada 3. Al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu. Nah, kategori al-ismu kita terjemahkan atau kita definisikan sebagai kata benda. Ini definisi yang paling sederhana, kata benda. Jadi semua kata benda itu termasuk kategori kalimat al-ismu. Contohnya mobil, sepeda, rumah. Nah, bagaimana untuk nama orang? Nama orang itu masuk ke dalam kategori al-ismu. Nama orang, nama tempat, itu pun masuk ke dalam kategori al-ismu. Tapi sederhananya kita berikan definisi al-ismu itu adalah kata benda. Namun sebetulnya nama orang, kata ganti, kata tunjuk, kemudian kata keterangan tempat, itu bisa termasuk kategori al-ismu. Baik, berikutnya itu contohnya di sini. Kata benda di sini contohnya qalamun. Nah, sebuah pulpen, kitabun. Nah, ini kebetulan contohnya kata benda yang asli. Tapi kalau kita mau contohkan nama orang bisa misalkan Muhammad. Nah, ini termasuk juga al-ismu. Kemudian contoh yang lain misalkan Zainab. Nah, ini termasuk kategori al-ismu juga. Nah, berikutnya untuk al-fi'lu, ini kita berikan definisinya adalah kata kerja. Jadi semua kata kerja itu termasuk al-fi'lu. Mau kata kerja yang berbentuk lampau, mau kata kerja yang berbentuk akan datang, atau mau kata kerja yang berbentuk perintah. Maka kategori tersebut, selama itu kata kerja, dia termasuk kategori dari al-fi'lu. Kita ambil contoh di sini qala. Qala artinya berkata. Kemudian darosa. Darosa artinya belajar. Menulis kataba. Keluar khoroja. Nah, berikutnya yang terakhir adalah kalimat dalam bahasa Arab termasuk kategori al-harfu. Al-harfu ini saya berikan definisi kata sambung. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia misalkan kata al-harfu itu contohnya dan. Kemudian. Nah, itu juga termasuk dari kata al-harfu, termasuk al-harfu, atau itu juga termasuk. Nah, di sini kita ambil contoh wa yang artinya dan, lam yang artinya belum, dan min yang artinya dari. Nah, ini salah satu contoh dari al-harfu. Jadi kesimpulannya dalam bahasa Arab untuk belajar i'rab hanya ada 3 kalimat, yaitu yang pertama al-ismu, yang kedua al-fi'lu, dan yang ketiga adalah al-harfu. Nah, 3 kalimat ini pasti akan selalu ada dalam bahasa Arab. Al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu. Nah, lantas bagaimana kita mengetahui atau mengenali al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu? Nah, di sini al-ismu kita berikan contoh dan ciri-cirinya. Ciri yang pertama dari sebuah al-ismu atau isim adalah bidukhuli alif lam. Dia dimasuki alif lam. Jadi tidak selalu dimasuki ya, tapi dia ketika ada sebuah kata dalam bahasa Arab, kemudian dia dimasuki alif lam, ini alif lam,
maka kata tersebut termasuk kategori dari al-ismu. Saya berikan contoh di sini, ajlisu ala kursi. Nah, kata al-kursi saya berikan warna merah ini, dia dimasuki alif lam. Maka kata al-kursi ini termasuk kategori al-ismu. Alasannya kenapa? Karena kata al-kursi dimasuki alif lam. Jadi cirinya lafaz al-kursi dikategorikan al-ismu karena dia dimasuki alif lam. Jadi asal katanya begini sebelum dimasuki alif lam. Kemudian ketika ditambah dengan alif lam, maka dia berubah menjadi ini, al-kursi. Oke, jadi ciri pertama bidukhuli alif lam. Kalau kita mau lihat di dalam surat Al-Fatihah, ayat kedua, alhamdu. Nah, lafaz alhamdu itu termasuk kategori dari al-ismu. Yang kedua, ciri yang kedua dari sebuah isim adalah bitanwin, dengan tanwin. Tanwin di sini bisa dengan fathah tain, bisa dengan kasrah tain, bisa dengan dhammah tain. Jadi tiga tanda ini yang menyebabkan sebuah kata dalam bahasa Arab bisa masuk kategori dari al-ismu. Nah, contohnya di sini qama zaidun. Nah, lafaz zaidun, dalnya saya berikan warna merah. Ini diakhiri dengan dhammatain. Maka lafaz zaidun itu termasuk kategori dari sebuah al-ismu. Karena dia mempunyai ciri yaitu diakhiri dengan dhammatain. Jadi bitanwin ini diakhiri ya. Jadi diakhiri dengan dhammatain atau kasratain atau fathatain. Sedangkan tadi yang pertama alif lam itu diawali. Kemudian contoh yang lain adalah ra'aitu zaidan. Aku lihat zaidan. Nah, zaidan di sini dalnya diberikan fathatain. Berarti lafaz zaidan itu memiliki ciri isim yaitu berupa tanwin, yaitu fathatain. Nah, jadi zaidan termasuk kategori dari sebuah isim. Kemudian ciri yang berikutnya adalah ba'da harfu jar. Nah, untuk harfu jar ini banyak, tapi saya berikan contoh di sini ala. Ajlisu 'alal kursi. Nah, mana harfu jarnya? Harfu jarnya ini. Nah, sementara penjelasan harfu jar kita tidak berikan penjelasan lebih jauh, biar nanti di video berikutnya. Al-kursi ini termasuk kategori isim. Kenapa lafaz al-kursi termasuk kategori isim? Karena dia diawali atau terletak setelah harfu jar. Harfu jarnya adalah ala. Jadi ala itu termasuk harfu jar yang maknanya adalah atas atau di atas. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali, lafaz al-kursi pun sebetulnya bisa kategori isim karena dia dimasuki alif lam ini. Nah, jadi dia cirinya ada dua. Jadi sebuah kata itu bisa dikategorikan isim, bisa memiliki cirinya lebih dari satu. Nah, ini kebetulan cirinya dua. Kemudian berikutnya adalah yang keempat. Yang keempat itu al-idhofah, kepemilikan. Contohnya hadza kitabu Zaidin. Nah, kitabu Zaidin. Lafaz kitabu dan Zaidin ini termasuk kategori isim. Alasannya lafaz kitabu al-idhofah di sini lebih ke arah kitabu ya. Kitabu di sini termasuk isim karena yang pertama cirinya dia kepemilikan. Kitab Zaidin. Kitab Zaid. Jadi kan bentuknya kepemilikan. Sedangkan lafaz Zaidin di sini termasuk isim karena dia diakhiri kasratain. Nah, untuk al-idhofah juga sama. Nanti kita berikan pembahasan tersendiri karena itu agak panjang. Kita fokus kepada ciri isim saja dulu. Kitabu Zaidin. Kitabu itu isim, Zaidin pun isim. Kemudian ba'da harful ya. Ba'da harful ya. Ini ciri yang kelima. Ya di sini ya yang menunjukkan makna panggilan atau seruan. Jadi harfun nida namanya. Contohnya di sini ya Muhammad. Ya Muhammad. Lafaz Muhammad berarti ini kategorinya adalah isim. Kenapa? Karena dia diawali atau terletak setelah harfun nida atau harful ya. Ya yang menunjukkan makna seruan. Wahai Muhammad. Nah, di sini Muhammad pun sebetulnya kategorinya termasuk isim karena dia nama orang. Termasuk juga tadi kitab, kalau kita terjemahkan kan buku, berarti kan kata benda. Zaid nama orang. Nah, jadi selain kita melihat cirinya, bisa juga kita menerjemahkan. Nah, itu untuk membantu sebetulnya ketika kita tidak tahu ciri dari sebuah isim. Berikutnya ya Rasulullah. Nah, lafaz Rasul di sini
Ini kategorinya termasuk isim karena di sini kalau kita lihat cirinya, salah satunya adalah terletak setelah harfun nida. Harfun nidanya yaitu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian sebetulnya di sini ada ciri yang lain. Ciri yang lain itu bentuk kepemilikan. Nah, tapi kita bahas nanti. Kemudian yang terakhir, ini ciri yang umum, ba'da harful qasam. Terletak setelah harful qasam. Harful qasamnya di sini wa, yang maknanya sumpah. Wal asri. Jadi lafaz al asri ini termasuk kategori isim karena dia terletak setelah harfu qasam, yaitu waw. Tapi di sini ciri yang lain karena dia diawali oleh atau dimasuki oleh alif lam. Jadi ini cirinya 2. Nah, ini ciri-ciri umum yang termasuk dalam mengenali isim. Jadi ada 6. Sebetulnya ada ciri yang lain, tapi ini ciri yang paling umum. Ada juga yang menyampaikan ciri yang paling sederhana itu ini. Hanya 2. Bidukhuli alif lam, bitanwin. Kalaupun yang lain ini buat tambahan. Tapi saya berikan video ini secara umum ini bisa digunakan dalam mengenali sebuah isim. Nah, berikutnya adalah al-fi'lu, mengenal fi'il. Ciri-cirinya yang pertama, dia diawali oleh qad. Qad yang bermakna sungguh di sini. Qad qamatis shalah. Telah dekat, sungguh telah dekat. As-shalah. Qad qamatis shalah. Jadi kata qamat karena dia diawali oleh qad, maka kata qamati ini termasuk kategori dari sebuah fi'il. Kemudian berikutnya terletak setelah saufa. Jadi diawali oleh lafaz saufa. Di sini saufa ta'lamun. Jadi ta'lamun ini kategorinya adalah fi'il. Kenapa demikian? Karena dia diawali atau terletak setelah lafaz saufa. Berikutnya asin diawali atau dimasuki oleh asin. Ini contohnya saya'lamun, kalla saya'lamun. Sin di sini menunjukkan bahwa lafaz setelahnya termasuk kategori dari sebuah fi'il. Ini contohnya ya'lamun, saya'lamun. Berikutnya ta'ut ta'nis as-sakinah. Jadi dia diakhiri oleh ta as-sakinah, ta yang menunjukkan makna perempuan. Nah, di sini qamat, katabat, kharajat. Nah, di sini kata qamat ini termasuk kategori fi'il karena dia diakhiri oleh ta ta'nis. Begitupun katabat itu diakhiri ta ta'nis, maka di sini katabat termasuk kategori dari sebuah fi'il. Nah, untuk qad, saufa, asin, dan ta'ut ta'nis ini ciri umum dari sebuah fi'il. Bisa juga ada ciri yang lain, tapi saya berikan hanya ciri umum saja. Nanti dalam prakteknya kita akan ketemu ciri-ciri dari sebuah fi'il yang lain. Ciri-ciri dalam mengenal fi'il. Berikutnya adalah al-hurf. Jadi kalimat yang terakhir yaitu huruf. Huruf adalah kata yang tidak layak menyandang ciri isim dan ciri fi'il. Jadi ketika ada sebuah kata dalam bahasa Arab, dia tidak memiliki ciri sebagai isim dan dia tidak memiliki ciri sebagai fi'il, maka pasti itu termasuk kategori dari sebuah huruf. Jadi kalau dia tidak ada ciri isim ataupun ciri fi'il, itu pasti kata tersebut adalah sebuah huruf. Nah, di sini contohnya min, lam, inna. Nah, baik. Kita akan coba latihan dalam mengenal isim, fi'il, dan huruf. Jadi kita diminta untuk menentukan isim, fi'il, dan huruf. Fi'il dan harf. Nah, di sini ada sebuah kalimat al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Baik, kita ambil lafaz yang pertama, kalimat yang pertama al-mu'minu. Apakah termasuk isim, fi'il, atau huruf? Kalau fi'il tadi ada sin, ada saufa, kemudian diakhiri ta ta'nis. Nah, ada qad. Maka ini kategorinya bukan termasuk fi'il karena dia tidak diawali oleh 4 kata ini. Maka ini kategorinya termasuk kategori dari isim. Kenapa? Karena ini dia
bidukhuli alif lam, dimasuki alif lam. Jadi ini yang pertama adalah isim. Cirinya bidukhuli alif lam, dimasuki alif lam. Yang berikutnya lil mu'mini. Ini ada dua kata, li dan al mu'min. Nah, li-nya itu termasuk huruf. Nah, ini namanya huruf jar. Nah, ini huruf jar yang kedua. Selain ala tadi, li artinya bagi atau milik. Li itu huruf jar. Kemudian al-mu'mini, karena al-mu'mini terletak setelah huruf jar, maka al-mu'mini ini kategorinya adalah isim. Cirinya karena dia didahului oleh alif lam. Ciri yang berikutnya adalah dia dimasuki alif lam. Ini al-mu'min. Jadi ada alif lamnya di sini. Jadi dia ada dua ciri. Lafaz yang berikutnya kalbunyani. Kalbunyani ini ada dua kata. Pertama ka, yang kedua al-bunyan. Al-bunyan. Ka-nya ini termasuk huruf, namanya huruf jar, artinya seperti. Kalbunyani, seperti. Al-bunyan, ini kategorinya termasuk dari isim. Karena yang pertama dia dimasuki alif lam, yang kedua dia terletak setelah harfu jar yaitu kaf. Jadi al-bunyan di sini adalah isim. Yashuddu. Lafaz berikutnya yashuddu. Nah, yashuddu di sini tidak memiliki alif lam, tidak diakhiri tanwin. Kemudian tidak ada huruf qasam, bukan kepemilikan. Nah, yashuddu di sini ini kategorinya termasuk fiil. Nah, ada cirinya sebetulnya. Nah, yashuddu di sini cirinya adalah ini termasuk fiil yang bermakna sedang. Nah, salah satu ciri fiil yang bermakna sedang, dia diawali oleh huruf mudhari'ah yaitu ya. Ini salah satu huruf mudhari'ah. Jadi sementara yashuddu kita kategorikan fiil. Nah, kalau kita tidak tahu, bisa kita lihat terjemahan lafaz dari al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu. Al-mu'minu itu kita terjemahkan dengan mukmin itu lil mu'mini kal bunyani. Mukmin itu dengan mukmin yang lainnya kal bunyani seperti bangunan. Nah, jadi al-mu'min. Nah, itu kan jelas isim. Mukmin lil mu'mini. Li-nya bagi, mukminnya jelas isim. Kal bunyani seperti al-bunyan, bangunan. Nah, kalau kita terjemahkan kan kita jelas bangunan berarti kan kata benda. Yashuddu, menguatkan. Nah, ini fiil kalau kita lihat terjemahannya. Ba'duhu, sebagiannya, ba'don, sebagian lain. Nah, lafaz ba'duhu ini sebetulnya ada dua kata. Yang pertama ada ba'du, yang kedua adalah domir hu. Atau domir itu kita definisikan kata ganti lah. Ba'du di sini ini kategorinya isim. Nah, cirinya di sini adalah kepemilikan atau al-idhofah. Nah, cirinya ini sebetulnya al-idhofah. Ha di sini atau hu di sini ini juga kategorinya isim. Nah, ini cirinya bisa kita buat yang baru karena hu di sini adalah kata ganti. Jadi, semua kata ganti itu termasuk kategori dari sebuah isim. Kata ganti itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti dia, kalian, kamu, engkau, Anda, saya, kami. Itu termasuk kategori dari isim. Nah, ini ciri berikutnya ya, tambahan. Ba'don. Lafaz yang terakhir adalah ba'don. Ba'don di sini diakhiri dengan fathatain. Karena dia diakhiri fathatain, berarti ini kategorinya termasuk al-ismu. Nah, jadi lafaz al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'don, ada fiilnya tadi yashuddu, ada isimnya al-mu'minu, al-bunyan, ba'duhu dan ba'don. Kemudian ada hurufnya juga. Hurufnya yaitu li, harfu jar, ka juga harfu jar. Sedangkan tadi untuk domir ada tambahan ha atau pada lafaz ba'duhu, di sini ada hu, ini merupakan isim domir. Nah, ini untuk tambahan. Nanti khusus bicara isim domir kita buat videonya tersendiri.
Nah, jadi isim dhamir itu kata ganti. Nah, inilah cara menentukan kalimah dalam bahasa Arab yang mana termasuk isim, yang mana termasuk fiil, dan yang mana termasuk huruf. Nah, ini ada latihan kedua, latihan ketiga. Nah, latihan keduanya, boleh silahkan teman-teman berkomentar, kira-kira lafadz Al-Quran ini termasuk kategori isim atau fiil huruf. Lafadz kalam, ini kalamullah. Nah, kalau kita berikan harokat, kalamullah. Kalam di sini termasuk kategori isim atau fiil atau huruf. Lafadz Allah juga sama, termasuk isim, fiil atau huruf. Kemudian yang kedua, ini nomor 1, ini nomor 2. Inna dina indallahil Islam. Nah, inna ini termasuk kategori isim, fiil atau huruf. Adin ini termasuk kategori isim atau huruf, fiil atau huruf. Termasuk inda, kategorinya isim, fiil atau huruf, Allah dan al-Islam. Dan yang terakhir di sini adalah jalasa Ibrahimu fil fasli. Nah, ini pun sama, jalasa Ibrahim fi dan al-fasli. Kategorinya apakah termasuk isim, fiil, atau huruf. Nah, untuk latihan ketiga nanti kalau ada kesempatan kita bahas. Untuk video kali ini kita cukupkan. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.